Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Wahyu di SPD MPD, di mana di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai data digital pada microcontroller. Baik, jadi saya akan share materinya. Jadi untuk materi ini nantinya kita akan membahas mengenai data digital pada microcontroller, tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa data analog dan kombinasi keduanya dalam penggunaan microcontroller. Oke, baik anak-anakku sekalian, jadi di pertemuan ketiga mengenai sistem microcontroller perlu kita ketahui bersama bahwa ada dua data yang paling sering digunakan dalam melakukan pemrograman, yaitu adalah data digital dan data analog. Oke, baik. Jadi di perkuliahan sebelumnya, Bapak sudah siapkan link YouTube untuk masuk pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Apabila masih ada pembahasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang ingin dilihat kembali, seperti apa ya. Oke, baik. Jadi untuk di pertemuan ketiga ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah diharapkan nanti kita bisa memahami apa itu data digital, dan yang kedua itu adalah kita bisa menerapkan atau menerapkan data digital sebagai input dan output pada microcontroller. Dan yang ketiga itu adalah mengimplementasikan fungsi antarmuka data digital pada microcontroller. Dan yang keempat, itu adalah kita membuat sebuah rangkaian dan melakukan pemrograman pada data digital. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama mengenai pengertian data digital. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa data digital itu dalam dunia elektronik atau ilmu elektronika, digital itu tidak menunjuk pada besar dari tegangan atau arus pada suatu tempat dalam rangkaian, tetapi suatu keadaan yang berkaitan dengan tegangan atau arus tertentu. Jadi di data digital itu hanya terdapat dua keadaan, yaitu keadaan yang diartikan 1 dan keadaan yang diartikan 0. Misalnya ada tegangan, itu diartikan sebagai 1, dan tidak ada tegangan, itu diartikan sebagai 0. Tetapi dengan ketentuan ini, biasanya rangkaian digital itu menjadi kurang peka terhadap draw atau perubahan tegangan pada sebuah power supply. Jadi biasanya juga penentuan atau mengartikan keadaan pada suatu rangkaian listrik pada angka 0 atau angka 1, itu maka suatu rangkaian listrik digital itu dapat dianalisis menggunakan bilangan dalam sistem dual. Itu adalah penjelasan mengenai apa itu data digital pada microcontroller. Selanjutnya itu adalah sistem analog, sistem digital, dan sistem analog. Jadi sebagai seorang perancang atau sebagai seorang teknisi elektronik, itu pastinya kita tidak lepas dengan yang namanya sistem analog dan sistem digital. Jadi sebagai seorang praktisi yang Bapak sebutkan tadi, itu kita harus mempunyai pengetahuan baik sistem digital maupun sistem analog. Jadi sebagai seorang perancang itu harus memutuskan apakah sistem yang akan dibuat itu menggunakan teknik analog
atau menggunakan teknik digital maupun kombinasi dari kedua sistem tersebut. Nah, jadi sebagai teknisi yang membangun sebuah prototipe alat atau mencari sebuah kerusakan dan perbaikan pada sistem digital dan analog, nah itu kita harus tahu prinsip dan penggunaan dari masing-masing sistem ini. Nah, jadi itu biasanya juga sistem elektronika itu memang sistem analog itu memang di zaman dahulu lebih populer di zaman dahulu karena informasi dunia nyata yang berhubungan dengan pengukuran waktu, kecepatan, berat tekanan, intensitas cahaya, dan posisi semua analog itu semuanya itu menggunakan sistem analog di alam. Nah, dan itu biasanya juga sistem digital, perbedaannya dengan sistem digital itu kita biasanya memerlukan ketika datanya itu harus disimpan. Nah, jadi biasanya sistem digital itu digunakan untuk sebuah perhitungan ataukah diperagakan sebagai angka atau huruf, suatu juga yang lebih kompleks yang mengatur pengukuran banyaknya cairan dalam tangki air. Nah, biasanya penerapannya seperti itu. Nah, itu menggunakan sebuah sistem digital. Oke, baik. Nah, jadi ada beberapa interface yang biasanya digunakan pada sebuah microcontroller. Nah, jadi yang pertama ada sebuah input. Nah, jadi perlu mahasiswa sekalian ketahui atau anak-anakku sekalian ketahui bahwa input yang paling umum atau yang paling sering digunakan itu biasanya adalah push button atau switch. Jadi dia adalah saklar tombol tekan ya. Nah, yang switch ini merupakan sebuah perangkat atau saklar sederhana yang dimana biasanya berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock atau tidak mengunci. Nah, biasanya juga sistem kerja unlock pada saklar ini itu biasanya kalau misalkan kita tekan saklarnya, itu dia bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombolnya ditekan. Nah, jadi pada saat tombolnya tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Nah, ini adalah salah satu penerapan pada saklar. Nah, terus di gambar yang di tengah ada ATmega 328P. Nah, ini adalah jenis ATmega yang biasanya terpasang pada Arduino Uno. Nah, yang nantinya banyak juga kita membahas mengenai microcontroller ini. Yang selanjutnya ada output. Nah, output ini di sini ada 4 perangkat atau interface yang saya munculkan. Yang pertama adalah LED. Nah, jadi LED ini sebenarnya diartikan sebagai jadi pada pengaplikasian LED yang biasanya kalau misalkan kita melakukan pengontrolan pada IC microcontroller, nah itu yang diperlukan hanya menghubungkan salah satu pin dari microcontroller ke kaki anoda LED, light emitting dioda. Nah, jadi kaki anoda pada LED itu dihubungkan pada salah satu pin digital yang ada pada microcontroller. Nah, dan kaki katoda nanti kita hubungkan pada kaki ground yang ada pada rangkaian yang kita buat. Nah, terus ada 7 segment. Nah, ini untuk 7 segment sendiri itu kita biasanya banyak juga menggunakan ada 2 jenis 7 segment yang biasa sering digunakan atau yang umum kita gunakan.
yaitu ada jenis common katoda dan jenis common anoda. Nah, inilah dua jenis 7 segmen yang biasanya kita gunakan. Nah, kebetulan yang nantinya uh, pada saat melakukan praktik atau uji coba, nah itu kalian harus tentukan apakah 7 segmen yang digunakan itu menggunakan jenis common katoda ataukah jenis common anoda. Nah, terus selanjutnya ada motor DC. Nah, jadi motor DC ini itu sebenarnya terdiri dari dua juga. Ada yang namanya motor AC dan ada motor DC. Nah, jadi kalau misalkan motor DC itu biasanya pada pin microcontroller kita bisa menggunakan dua data. Nah, jadi kita menggunakan dua data digital yang tersambung pada motor DC ini. Nah, jadi ketika kita harus menggunakan motor DC dan motor DC-nya itu misalkan membutuhkan arus yang tinggi, nah kita bisa menggunakan rangkaian tambahan yang biasa kita sebut sebagai driver. Nah, inilah yang biasa digunakan kalau misalkan kita karena arus atau tegangan yang dikeluarkan oleh output microcontroller, nah, misalkan tidak kuat untuk memutar motor DC yang kekuatannya besar, nah itu kita bisa menambahkan rangkaian tambahan pada motor DC ini dengan menambahkan driver. Nah, berbeda lagi kalau misalkan kita mau mengatur atau mengontrol motor AC. Nah, itu kita harus menggunakan rangkaian tambahan atau modul tambahan, nah, yaitu kita menggunakan relay sebagai penghubung atau pengontrol aliran atau aliran tegangan yang masuk pada motor AC. Nah, terus selanjutnya, nah ini adalah data pin digital yang ada pada microcontroller yang mungkin sering kalian lihat karena dua pertemuan sebelumnya saya selalu berbicara mengenai microcontroller. Nah, jadi di sini di warna orange ada power, warna hitam ada grounding, yang warna biru tua ada programming atau memasukkan program nantinya, ada data digital yang warna biru muda, terus ada warna hijau data analog, ada yang warna hitam coklat itu ada kristal. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat pada pin-pin yang ada pada datasheet microcontroller Atmega ini, apakah apakah input atau outputnya itu adalah analog, ataukah sistemnya digital, ataukah kombinasi dari keduanya. Nah, di sini pada port C itu hampir semua yang ada pada port C itu menggunakan kombinasi dari kedua data analog dan data digital. Nah, jadi nanti bisa kalian download, nanti bisa jadi bahan referensi barunya kalian pada saat ada waktu tertentu, kalian bisa melihat kembali gambar dari datasheet microcontroller ini. Oke, baik. Karena kita berbicara mengenai dua sistem microcontroller yang banyak digunakan sekarang, nah, jadi ini adalah data digital microcontroller Arduino Uno. Sebelumnya Bapak juga sudah menjelaskan bahwa nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan banyak berbicara mengenai Arduino Uno. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat juga seperti apa datasheet yang ada pada Arduino Uno, yang mana pin analog, yang mana pin digital. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 12, ada 13, ada 14 yang bisa kalian nanti gunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat atau interface yang ada. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara pin digital dan pin analog pada Arduino Uno, sebenarnya semua pin yang ada pada Arduino, baik pinnya itu adalah pin digital maupun itu adalah pin analog,
itu sebenarnya semuanya dapat digunakan sebagai pin digital. Nah, di sini pengertiannya kalau misalkan kita dalam microcontroller, itu digital berarti sinyal yang dikirimkan atau diterima itu bernilai 1 atau 0, on atau off, high atau low, ada atau tidak ada sinyal. Nah, jadi di sini kita berbicara beberapa hal tadi itu. Ada atau tidak ada sinyal yang dikirimkan atau diterima. Berbeda dengan sinyal analog. Nah, itu nantinya yang nilainya pastinya bersifat kontinu, yakni nilai antara 0 dan 1 yang bisa saja kita pertimbangkan. Artinya pin digital itu berarti pin dapat menerima atau mengirim sinyal digital. Oke, nah ini adalah salah satu contoh bentuk pengaplikasian rangkaian yang ada pada microcontroller ATmega. Nah, jadi di sini Bapak menggunakan 7 buah LED, 8 buah LED ya. Nah, jadi ada LED pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 buah LED yang akan kita kontrol. Nah, yang dimana nantinya di sini sebagai data digital yang ada pada microcontroller terhubung pada pin yang ada pada LED. Nah, selanjutnya kita menggunakan resistor sebagai komponen tambahan. Terus ini adalah contoh bentuk program sederhana di mana Bapak menggunakan aplikasi CodeVision APR untuk melakukan pemrograman. Nah, jadi di sini untuk ATmega-nya pada aplikasi simulasi sebelumnya, Bapak menggunakan aplikasi Proteus sebagai interface-nya. Nah, di sini ada include Mega 16, void main. Nah, selanjutnya ada port B, artinya di sini saya menentukan bahwa port yang digunakan itu adalah port B. Nah, terus programnya menggunakan hexa, di mana di sini kita menentukan kondisi nyala matinya sebuah LED. Nah, terus ada DDR. Nah, di sini kita menentukan apakah pin yang kita masukkan pada port itu sifatnya dia sebagai input kah atau dia sebagai output. Nah, kalau misalkan kita kasih dia nilai 1, artinya dia sebagai output. Nah, tetapi kalau misalkan kita kasih 0, artinya dia sebagai input, ya. Oke, baik. Nah, jadi ini adalah pengaplikasian. Nah, sama halnya tadi, di mana kita menghubungkan sebuah interface LED pada pin digital yang ada pada Arduino dan menggunakan resistor sebagai komponen tambahan. Selanjutnya, nah, jadi ini salah satu contoh bentuk pengaplikasiannya. Nah, jadi pada saat pembahasan kedua mengenai hardware dan software microcontroller, nah, Bapak sudah sebutkan atau jelaskan bahwa bahasa yang digunakan pada microcontroller itu menggunakan bahasa tingkat tinggi, yang artinya bahasa tersebut hampir menyerupai bahasa manusia. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini untuk Arduino tersendiri sudah memiliki aplikasi bawaan yang namanya adalah Arduino IDE, yang dimana perintahnya cukup sederhana. Nah, karena di sebelumnya kita menggunakan pin 3 dan pin 9 dan menentukan pin tersebut sebagai output. Terus selanjutnya kita memberikan perintah bahwa pin 3 itu menyala dan pin 9 itu mati. Nah, jadi perintah itulah yang akan diproses oleh microcontroller dan sehingga outputnya
bisa kita perhatikan. Oke, satu hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan ketiga ini, satu pesan moral untuk kita semua, jangan kecilkan Tuhanmu dengan targetmu yang kecil. Ya, semangat belajarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.